Halo Joro Pusing, kita sekarang kedatangan tamu dari pesantren Al Barokah Simalungun. Ini ada Pak Kepala Sekolah, Iya. Dan seorang siswa. Pak Amam, Pak ya? Iya, Amam Hidayat. Amam Hidayat. Iya, Amam Hidayat. Nah, ini dengan Jin Fahri. bin Fahri. Ini pesantren Al Barokah sedang studi tour ya, studi tour ke Posi, jadi kita sekalian podcast. Iya. Pesantren Al Barokah, Pak Amam, apa sih visi misi pesantren Al Barokah, Pak? Pesantren Al Barokah itu punya visi, dia membentuk dan menciptakan generasi Islam yang berakhlakul karimah. Jadi memang awalnya itu dia harus punya akhlak dulu, punya karakter dulu, kemudian baru ilmunya. Jadi sebenarnya dua-dua ilmu, karakter dan ilmu itu penting, tapi memang untuk akhlak itu kita lebih utamakan. Nah, kemudian cerdas dan terampil di dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Nah, maka di pesantren kita itu kalau mungkin ada kayak pesantren Salafi, dia lebih fokus ke ilmu keislamannya, pesantrennya, tapi karena kita memang judulnya pesantren modern, maka kita juga ada pengetahuan umum. Nah, seperti itu dia. Oke, pengetahuan umum juga ada, yang agama juga ada ya? Ada. Karena ada juga beberapa pesantren tuh yang dia hanya mempelajari kitab kuning. Iya. Jadi kemudian kayak untuk ujian nasional juga mereka kadang tidak ikut. Nah, kalau kita memang sebenarnya kalau pesantren modern ini induknya Gontor. Pesantren modern Gontor. Jadi kita menginduk ke sana dan walaupun mungkin di pesantren Gontor juga nggak ikut ujian nasional, tapi mereka sudah diakui. Nah, ijazah mereka sudah diakui. Kalau kita tetap mengikuti ujian nasional itu tadi. Jadi materi-materinya juga selain materi keislaman, kita juga ada materi-materi untuk umum. Nah, karena tadi jadi banyak hal mungkin yang ingin diraih dari pesantren itu, salah satunya mungkin dari segi bidang sains. Maka dari itu hari ini kita coba untuk studi tour ke Posi, karena memang Posi adalah salah satu lembaga independen yang memang sudah lama berkecimpung di bidang sains itu sendiri dan sudah banyak olimpiade-olimpiade yang diselenggarakan melalui Posi tersebut. Oke, ini di Simalungun ya? Ya, Tepatnya di mana? Kalau tempatnya itu di Jalan Gotong Royong, Desa Silindo, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumut. Iya. Itu di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Batu Nanggar. Iya. Sip. Jadi ini warga Sumut dia ada pesantren di Simalungun ya? Iya. Al Barokah. Gimana cara mau masuk ke sana, Pak? Kalau kita memang untuk mau masuk ke pesantren itu ada tes awalnya. Jadi memang ada tes baik lisan maupun tulisan. Jadi kita tes lisan itu biasanya ada seperti interview. Jadi anak-anak ini perlu kita tahu dulu latar belakang mereka, misalnya bagaimana mungkin keseharian mereka. Kira-kira perbuatan-perbuatan apa yang sudah mereka lalui di luar sana. Dari situ nanti baru kita mudah untuk mengetahui gimana kira-kira anak ini di luar sana. Nah, jadi ketika namanya hidup berasrama ini kan macam-macam anaknya gitu, Pak. Jadi ada yang kadang mungkin memang bandel dari awal dimasukkan ke pesantren. Ada memang yang Gimana tuh yang bandel itu? ya kalau memang kita kan nggak pilih-pilih juga gitu ya. Ketika memang dia layak untuk masuk awalnya, tentu dengan komitmen. Kita juga punya aturan di pesantren. Ketika memang
dia mau mengikuti aturan yang ada, ya insya Allah mudah-mudahan dia bisa terus berada di pesantren. Nah, gitu. Jadi tadi ada ujiannya itu kan ada lisan sama tulisan. Kalau lisan itu tadi ada interview, kemudian ada nanti tes baca Al-Quran. Nah, ini salah satu hal yang penting karena di pesantren itu kan banyak materi kayak misalnya bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi memang yang berkaitan dengan huruf-huruf Arab gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa baca Quran, tentunya kan sulit untuk mengikuti materi-materi yang akan dilaksanakan nantinya gitu. Jadi tes baca Quran ini termasuk salah satu tes yang paling penting untuk bisa masuk ke dalam pesantren. Kemudian setelah itu ada tes tahfiz Quran. Tapi ini hanya surat-surat pendek karena memang kita tahu banyak sekolah di luar itu mungkin ya apalagi misalnya SD dan lain sebagainya mungkin yang nggak terlalu memperdalam masalah tahfiz dan lain sebagainya mungkin agak kesulitan, tapi tetap surat-surat pendek misalnya kayak surah An-Nas dan lain sebagainya, nah, itu bisalah mungkin dimasukkan ketika nanti tes tahfiz Quran itu tadi. Kemudian nanti ada tes tulis. Tes tulis itu ada 3 biasanya kita. Ada tes matematik. Nah, ini mungkin lebih ke kecerdasan anak itu sendiri dalam belajar. Kemudian nanti ada tes kayak imla kita bilangnya dalam bahasa Arab. Imla itu kayak kalau bahasa Inggrisnya dictation. Jadi nanti ada pelafalan, kemudian si anak menuliskan apa yang sudah disebutkan sama guru yang melafalkan itu tadi. Jadi ada tes dictation dan imla. Itu bahasa Indonesia? Kalau dictation bahasa Inggris, kalau imla bahasa Arab. Yang diteskan ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris? Iya, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Oke. Dan berapa nih kuotanya Pak? Berapa menerima berapa siswa? Biasa kita kalau menerima siswa itu sekitar 150 siswa seperti itu. Dan ada yang per tahunnya. Kalau untuk setelah COVID ini memang itu ada penurunan siswa masuk karena mungkin ya saya kurang tahu untuk apa penyebabnya, tapi yang jelas memang ada penurunan. Tapi sebelumnya kita memang sempat menolak siswa gitu. Jadi dapat tuh melebihi kuota ya? Iya. Oke. Untuk pesantren Al Barokah ini kan saya melihat kok sering banget nih ikut olimpiade posing ya? Iya. Selalu hadir nih? Insya Allah selalu hadir, baik yang online maupun offline. Betul. Itu kenapa tuh Pak? Ya satu sisi karena memang butuh jam terbang banyak untuk anak-anak kita. Kita sebenarnya kalau menang ya memang ada harapan untuk menang, tapi paling tidak memang anak ini bisa terbiasa, terlatih untuk mengikuti olimpiade dan nanti kalau setelah udah terbiasa, kemudian sudah terlatih, insya Allah goalnya akan dapat. Ya goalnya tentu menjadi juara olimpiade itu sendiri. Betul. Selebihnya mungkin ya meningkatkan grade sekolah. Nama baik sekolah mungkin kan bisa lebih baik kalau seandainya nanti bisa ngikuti POSI kemudian dapat juara, ya mudah-mudahan nama sekolah juga bisa lebih baik ke depannya gitu. Betul. Ya di samping Pak Amam ini ada siswanya ya. Ya. Din Fahri. Din Fahri sudah sejauh mana dan kenapa ikut olimpiade gitu? Karena sebenarnya baru ikut olimpiade itu di SMA ini, di MA-nya. Karena pas MTS-nya pernah ikut tes. Pertama itu ikut tes bidang IPS. Kan IPS itu dia pendaftarnya banyak yang ikut bidang itu. Jadi yang diambil pun nggak banyak, dia nggak termasuk. Dan alhamdulillahnya pas di MA pas ikut fisika, karena kan di mata orang itu kayaknya fisika itu sulit gitu. Jadi yang daftar juga sedikit. Jadi alhamdulillah Ana lulus gitu. Dan Ana tertarik dengan olimpiade itu karena Ana lihat kawan-kawan itu kayak dapat medali banyak gitu. Ya bisa keluar juga
alhamdulillah ikut olimpiade offline-nya. Kenapa kok pilih fisika? Karena kalau misalnya kan di MA itu, kalau saya bandingkan sama biologi itu kayak terlalu banyak Latin-Latinnya. Hafalan juga terbanyak, jadi agak sulit. Begitu kalau MM juga Ana kurang tertarik sama yang angka-angka semua gitu. Kalau fisika kan dia tadi ada angkanya, ada juga kata-katanya. Kalau kimia terlalu rumusnya itu banyak kali gitu. Jadi makanya Ana memilih fisika. Fisika yang sesuai dengan Din Fahri ya. Iya. Iya, nggak monoton angka kayak matematika gitu ya. Nggak kayak biologi juga yang banyak ngafal. Gitu ya. Mengikuti tadi saya dengar apa olimpiade yang BTS ya. BTS. Pernah itu medali apa? Silver. Silver ya. Posisi buat olimpiade online ya ikut Iya. ya. Yang offline pernah ikut? Offline pernah ikut. Di mana itu? Di USU kayak pernah ikut, di IB juga. Oh, yang SASO itu ya? Iya, SASO. Oke, sip. Ya. Apa ini goal ke depan dari Din Fahri, mau apa? Ya pengen dapat meraih utamanya sih medali emas lah, itu paling di Kelas berapa sekarang kelas 11. Oh, masih bisa ya ini Masih. persen ya? Kelas 11 ya. Medali emas, goalnya medali emas, Ya, OSN 2024 insyaallah. Oke, amin. Kita doakan ya. Amin. Fahri punya goal medali emas OSN bidang fisika. Fisika. Oke. Untuk bidang fisika di bab mana yang paling disukai dan bab mana yang paling sulit menurut Din Fahri? Kalau yang saya sukai itu di bidang apa? Halo. Di Dan bidang tentang apa? yang tentang ada derajat-derajat gitu. Sudut kalor? Sudut. Oh, bukan. Oh, Tentang- vektor. Oh, Vektor. Iya, vektor. Siap. Tentang vektor ya? Terus suka ya? Lumayan suka juga sih. Yang paling sulit menurut ini? Tantangan banget tuh. Yang paling sulit sih nyari tentang kayak parabola itu kan Parabola agak ya? sulit juga. Oke, nanti saya ajar dulu. Saya fisika. Boleh itu Pak. Oke. Gimana nih pengalamannya bersekolah di pesantren Al Barokah ini? Gimana kesannya? Alhamdulillah di Al Barokah itu bisa dapat jadi banyak teman juga di sana dari berbagai macam daerah. Jadi kan kalau banyak kawan di macam daerah, jika kita pergi bisa numpang di rumah gitu. Jadi nggak sulit nyari tempat tinggal. Begitu di Al Barokah itu juga ada namanya, kan saya tuh pengen nanti kuliahnya insyaallah di Timur Tengah. Jadi kan di sana itu harus belajar bahasa Arab juga. Dan di pesantren Al Barokah ada namanya kelompok bahasa Arab. Alhamdulillah saya ikut dan sampai sekarang alhamdulillah bisa berbahasa Arab karena di pesantren Al Barokah, sejak di pesantren Al Barokah. Belum bisa bahasa Arab ya? Alhamdulillah. Dulu SD-nya awalnya paling suka itu bahasa Inggris dan paling nggak suka bahasa Arab. Makanya saya pernah dengar katanya sesuatu yang dibenci suatu saat itu akan menjadi yang disukai. Dan ternyata benar. Gitu. Terbukti ya. Oke, dulu di mana ininya? Daerah sekolah SD-nya tinggal di mana? Di Dolok Mela, Serapuh, Masih Simalungun? Ya? Simalungun. Oh, berarti ada marga? Enggak ada. Berarti orang Jawa. Jawa ya? Bapak Jawa? Bapak Jawa, Mama Banten. Banten? Oke, sama kita, mama kita Banten. Sip, jadi Din Fahri nanti pengen kuliah di mana? Timur Tengah, khususnya sih kalau bisa insyaallah di UIM, Apa itu? Universitas Islam Madinah. Oh, Universitas Islam Madinah. Jurusannya? Jurusannya sih nyari yang tertarik sama yang ke psikologi Islam gitu. Psikologi Islam ya. Sip. Keren. Ya. Jadi tadi ini masih kelas 11 ya? Kelas 11. Kelas 11. Gimana di Al Barokah itu
Gimana suasananya? Tempat tidurnya, Kalau bisa dibilang kelasnya, Al gimana Barokah suasananya? itu seperti dikatakan kayak pesantren yang agak elit lah di antara Simalungun ini gitu. Paling kali di Semarang kan? Soalnya belum ke pesantren lain ya? juga. Selain itu abis dari Al Kausar juga nengok, memang kelasnya lebih baik Al Barokah daripada Al Kausar itu kan. Nyaman ya? Nyaman alhamdulillah kelasnya. Dulu kan kalau kita di pesantren itu identik dengan apa ya? Makan tersiksa gitu. Ini di sana terus. Tapi Al Barokah alhamdulillah makanannya enak-enak. Enak ya? Oke. Ini apa langsung anaknya ya? Saya nggak keketeknya. Ya. Ini nggak diajarin duluan tadi nih Pak, nggak dikasih bocoran nggak? Oke, ini testimoni murni ya. Iya. Langsung gitu. Jadi nyaman ya sana ya? Alhamdulillah nyaman. Sejak SMP atau SMA sana? Sejak SMP. Oh SMP udah sana ya? Iya. Oh, berarti kelas 6 SD. Baru langsung masuk pesantren. Sana. Oh, oke. Berarti ini ya kerasan ya? Alhamdulillah kerasan. Sampai SMP situ, SMA juga. Oke, good. Islam Madinah tadi ya. Kenapa kok nggak ke Al Azhar Kairo, besoknya ke sana ya? Karena saya pengen memang lebih unggul di Madinah gitu sih. Ada alasan khusus atau ada role model yang ke sana, abang kelas atau gimana? Nggak ada sih karena di UIN Madinah itu pun dari Al Barokah itu masih sedikit. Kalau misal di Al Azhar Kairo itu udah banyak. Udah banyak ya? Banyak gitu. Pengen beda ya? Pengen beda. Sip. Mantap. Ya ini kembali ke Pak Amam lagi nih. Iya. Apa nih Pak? Goal ke depan tuh Bapak sebagai pimpinan Al Barokah, kepala sekolah itu apa nih Pak? Goal ke depan itu mau gimana? Saya mungkin kepala sekolah sanawiyah. Oke. Jadi Sip. kalau untuk ke depan mungkin pesantren itu lebih memperluas jaringan untuk kayak anak-anak yang lulus dari pesantren. Jadi memang saat ini kita itu sudah memiliki beberapa alumni yang dia di PTN di dalam negeri itu sudah lumayan, kayak misalnya di ITB alhamdulillah kita sudah ada, kemudian di Andalas Padang itu ada, di USU ada, kemudian di Aceh juga sudah, kemudian ada di kayak di luar negeri itu di Mesir alhamdulillah kita sudah beberapa angkatan itu bisa masuk ke sana. Jadi maksudnya ke depan kalau bisa memang lebih luas lagi, mungkin kayak seperti kayak UI dan lain sebagainya, karena memang itu kan salah satu memang apa namanya tujuan kita agar pesantren ini bisa lebih baik dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang lebih luas. Nah seperti itu. Jadi kita selalu pesan ke alumni-alumni kita dimanapun nanti kamu bertempat, coba jadi orang yang selalu mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi dari situ mereka role model bagi pesantren kita. Nah, jadi mudah-mudahan dengan baiknya mereka di tempat mereka masing-masing nanti bisa berimbas baik kepada pesantren kita sendiri. Nah, seperti itu. Sip. Ya, jadi saya menyaksikan nih Al Barokah selalu aktif ya ikut olimpiade. Jadi peduli pada prestasi siswanya ya, gitu ya. Jadi saya recommended nih untuk Bapak Ibu warga Sumut ataupun luar Sumut ya yang ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren Al Barokah. Karena aktif gitu, aktif. Jadi memang ada orang tua yang pengen anaknya ini ada pengen diarahkan ke olimpiade, jangan sampai milih SMA nggak peduli gitu. Ya. Saya sebagai praktisi olimpiade ini yang orang tua yang pengen anaknya ada prestasi olimpiade, silakan masuk Al Barokah. Jadi ilmu sainsnya dapat, agama juga dapat, akhlaknya dapat gitu, komplit lah, ya, gitu. Sip, apa nih Pak kata-kata penutup ini untuk para jawara posing dari Pak Amam, silakan. Jangan pernah berhenti berbuat baik, sesulit apapun untuk berbuat baik itu sendiri. Oke, mantap. Yes. Walaupun
sebesar apapun ya, tetap berbuat baik. Iya. Pasti banyak tantangannya. Iya. Kalau berbuat baik itu pasti banyak tantangannya. Iya, pasti, Ya. pasti. Nabi buat baik kan, baik maksudnya. Iya. Sip, ya keren banget dari Pak Amam. Next dari Dian Fahri apa nih kata penutup untuk para jawara posi? Bersungguh-sungguhlah dalam setiap perbuatanmu, karena dalam mahfuzat juga ada dikatakan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh maka dapatlah ia. Oke, mantap. Udah baca novelnya? Novel Filmnya? Siapa penulisnya tuh? Manjadda wajada? itu Ahmad kata Fuadi. Ahmad Fuadi ya? Itu saya suka juga. Saya nonton filmnya, bagus film. Ya. Berarti intinya tadi adalah bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Thank you Pak Amam sudah hadir di podcast Posi. Di Fahri semoga lulus di Madinah ya. Amin. Amin. Semoga Al-Barokah semakin jaya Amin. ya, menjadi salah satu lembaga pendidikan terbaik di Sumatera Utara. Ya, Jawara Posi, demikian podcast kami. Ya, selalu semangat, fokus, hebat, Hebat juara. juara.